Bab 5861. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pemuda berbaju hitam bernama Hun Zexu, dia adalah putra dari kepala keluarga klan Dewa Jiwa, dan dia cukup terkenal di dunia baru. Melihat Mu Yuyan, Hun Zexu segera tersenyum dan berkata, "Nona Yuyan, ini hanya sesi perdebatan, saya hanya tidak memahami kekuatannya dengan baik." Pangeran ke-11, kamu baik-baik saja. Melihat kekhawatiran palsu Hun Zexu, Mu Yuyan mengabaikannya, membantu Mo Nansheng berdiri, berbalik dan pergi. Saudara ke-11, apakah kamu akan berangkat sekarang? Pemuda lain dengan jubah brokat biru muda berhenti di depan mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Hun Su hanya bersaing dengan Anda secara normal, dan menekan alam ke tahap awal Kaisar. Ini baru permulaan kompetisi, jadi pergilah, itu terlalu mengecewakan. Kan, ketika Mu Yuyan mendengar ini, dia memandang pemuda berbaju brokat dan berteriak, Yang Mulia Pangeran ke-7, dia adalah saudara laki-laki Anda dari klan yang sama, dan Anda membantu orang luar dengan sengaja mempermalukannya. Bagaimana bisa? Ini disebut penghinaan. Yang Mulia Pangeran ke-7 tertawa dan berkata, mari kita bersaing satu sama lain. Selanjutnya, Yuyan, Tuan Hun Zexu menemani Tuan Li Qiantian untuk melamar Anda kali ini. Sekarang Tuan Li Qiantian juga ada di sini, jadi Anda hanya mengenalnya. Melamar pernikahan. Lamaran pernikahan apa? Mu Yuyan segera berteriak, Mo Beizan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hah, Anda belum tahu. Yang Mulia Pangeran ke-7 tersenyum dan berkata, kali ini, klan Dewa Jiwa datang ke sini untuk membawa Tuan Muda Li Qiantian ke surga 9 suan kami untuk melamar, dan melamar Anda. Bukankah ibumu memberitahumu? Lagi pula, Nansheng juga tahu. Mu Yuyan memandang Mo Nansheng, matanya melebar. Mo Nansheng segera berkata, Taifu tidak membiarkanku memberitahu, dia bilang dia bisa selesaikan. Pada saat yang sama, di kota Kekaisaran, di aula besar, Jiwer mengenakan rok panjang, berdiri diam dengan sosok langsing. Di tangga aula utama di depan, Tuan Mo Nansiu dan Guru Nasional Mo Yuxuan berdiri diam. Mu Lingyun, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Guru Nasional Mo Yuxuan berkata, kalau begitu Li Qiantian adalah putra Li Haokong dan cucu Li Changlan. Dia sangat berbakat, dia abadi dan akan menjadi negara tak bertuhan di masa depan. Ini karena Paviliun Changlan ingin mengambil kesempatan ini untuk berdamai dengan klan Rubah Langit Ekor 9 kita. Sebenarnya, makna terdalamnya adalah menginginkan Putri Mu Yun menikah dengan Putri Li Changlan, cucu. Tanda seru petik 2, ini adalah Li Changlan yang mengungkapkan niat baiknya kepada Mu Xiaotian dan Mu Qingyu, mengungkapkan kemungkinan kerjasama. Saya ingin menyetujuinya dalam hati kali ini, bukan hanya untuk klan Rubah Langit Ekor 9. Kamu harus tahu bahwa suamimu, serta Ye Yunlan dan Mu Qingyu, telah mengalami kebuntuan dengan 4 Kaisar Dewa Agung. Jika kamu juga bertengkar tidak menyenangkan dengan Li Changlan, kamu akan berada dalam posisi yang dirugikan di masa depan. Jiwer mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tenang, Mu Yuyan menyukai Mo Nansheng, raja dan guru mengetahuinya, mengapa repot-repot memisahkan mereka. Sekarang ada beberapa putri di klan Rubah Langit Ekor 9 milikku. Raja dan Universitas Normal Nasional dapat memilih kandidat lain yang cocok. Mengenai apa yang dikatakan guru nasional, Li Changlan ingin bekerja sama dengan faksi Mu Xiaotian. Saya tidak memiliki kendali atas masalah ini, dan saya tidak ingin menggunakan putri saya untuk menjalin hubungan. Keluargamu tidak pernah memiliki ini ide. Mo Yuxuan tidak bisa menahan senyum pahit. Oke, jangan terlalu bersemangat. Pada saat ini, penguasa Mo Nansiu berkata, klan Rubah Langit Ekor 9 kami adalah salah satu dari 10 foto teratas, jadi kami tidak akan dianiaya. Jika Anda tidak mau, masalah ini saya tidak akan memaksanya, tapi biarkan Li Qiantian dan Mu Yuyan berhubungan. Itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Paling tidak, kita tidak bisa terus terang menghadapi Paviliun Changlan. Jiwer mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuhan, atas pengertian Anda. Mo Nansiu dan Mo Yuxuan saling memandang tanpa daya. Jika masalah ini terjadi 20.000 tahun yang lalu, jika Jiwer tidak mau, kerajaan surga mungkin akan memaksanya. Tapi sekarang, kenaikan ketenaran Mu Qingyu telah mengukuhkan statusnya sebagai orang tanpa langit yang baru dipromosikan, dan dengan tambahan Ye Yunlan. Klan Rubah Langit Ekor 9 benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan Mu Qingyu. Sisi lain,
Di arena, mengenakan jubah putih bersih, dengan sosok langsing dan senyum lembut, Tuan Li Gantian dari Paviliun Changlan mendatangi Mu Yuyan. Melihat Mu Yuyan, Li Qiantian pun terpesona. Wanita ini seharusnya hanya ada di surga. Ibu Mu Yuyan, Tuan Mu Lingyun, sangat cantik. Kini tampaknya Mu Yuyan telah sepenuhnya mewarisi kecantikan ibunya. Saya di sebelah Li Qiantian. Li Qiantian berkata dengan sopan, ayahku adalah Li Haokong, salah satu dari 10 dewa surgawi, kakekku adalah Li Changlan, Kaisar Dewa Changlan, dan Nona Yuyan, senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Mu Yuyan memandang Li Qiantian, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu pamerkan? Kakek saya adalah Mu Qingyu, salah satu dari 10 orang tanpa surga yang baru, nenek saya adalah Ye Yunlan, salah satu dari 10 orang tanpa surga, dan leluhur saya adalah Mu Xiaotian, yang juga merupakan salah satu dari 10 orang tanpa surga. Ayahku, dia. Kedua ibuku adalah tokoh besar di alam Dewa Wutian sekarang, apakah kamu membuatku takut dengan menyatakan identitasmu? Mendengar ini, Fang Muyun tercengang. Di mana ayahmu? Dihilangkan begitu saja. Li Haokong segera berkata dengan sopan, Nona Yuyan salah paham, saya tidak bermaksud begitu, tapi saya takut Nona Yuyan akan menganggap saya tidak cukup baik untuk Anda. Kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Mu Yuyan menarik Mo Nansheng, mendengus, dan berbalik untuk pergi. Namun saat ini, Hun Zexu dan Namo Beizan berdiri di kiri dan kanan. Hun Zexu tersenyum dan berkata, Mu Yuyan, keluarga Li datang ke sini untuk melamar pernikahan dengan penuh ketulusan. Di permukaan, mereka berniat menikahi klan Rubah Langit Ekor 9, tapi nyatanya mereka menikahi gembalamu. Kamu juga tahu, kan? Penggembalamu memiliki hubungan yang tegang dengan 4 Kaisar Dewa Agung di timur. Jika kamu tidak cocok dengan Kaisar Dewa Changlan di barat, dan hanya 1 Kaisar Dewa, Ye Liuli, yang mendukungmu, para penggembalamu akan berada dalam bahaya. Kamu ingin mengurusnya. Mu Yuyan memandang Hun Zexu dan mendengus, dulu di Changlan, kalian klan jiwa dan klan tulang buruk, tapi sekarang klan jiwa dan klan tulang bercampur dengan Li Changlan, itu sangat buruk pada intinya. Gadis kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hun Zexu mendengus dingin, dan segera mengangkat telapak tangannya, dan hendak menamparnya. Melihat pemandangan ini, Mo Nansheng melangkah maju dan berdiri di depan Hun Zexu. Mu Yuyan belum mencapai alam kaisar, dan Hun Zexu adalah putra dari kepala keluarga klan Dewa Jiwa, dan sudah menjadi sosok dewa penguasa yang abadi. Mu Yuyan tidak bisa menahan tamparan ini. Mo Nansheng maju selangkah. Terdengar dengusan, darah menyebar dan memercik langsung ke pipi dan tubuh Mo Nansheng. Kemudian, teriakan terdengar, ah! Hun Zexu mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat, melolong kesakitan. Di sisi lain, Li Qiantian, Mo Beizan dan lainnya bahkan lebih tercengang. Kenapa, kamu masih ingin memukuli putriku? Pada saat ini, Mu Yun berjalan ke depan dengan santai dengan tangan di belakang punggung, dan berdiri di samping Mu Yuyan dan Mo Nansheng. Hun Zexu, putra dari kepala klan Dewa Jiwa, menindas generasi muda. Telapak tangan Hun Zexu yang terputus kebetulan diinjak oleh Mu Yun saat ini, mengubahnya menjadi pasta daging. Kamu, Mu Yun, Hun Zexu berkata dengan heran, mengapa kamu berada di surga Jiuxuan? Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, mengapa? Hanya kamu Paviliun Changlan, orang-orang dari klan Dewa Jiwa bisa datang ke tempat ini, saya tidak bisa datang. Putriku ada di sini, aku akan datang menemui putriku, bisakah kamu mengendalikanku? Mendengar ini, mata Hun Zexu memancarkan rasa dingin yang suram. Klan Dewa Jiwa adalah salah satu dari 10 klan Dewa Agung. Dalam analisis terakhir, 10 foto teratas dan 10 orang tanpa langit, serta klan kuno yang kuat, dapat dianggap sebagai kekuatan pada level yang sama. Namun nyatanya, 10 orang yang tidak memiliki langit membentuk kekuatannya sendiri, yang masih lebih kuat. Lagi pula, selain selusin Kaisar Dewa, 10 Kaisar Surgawi memiliki kekuatan pribadi terkuat. Dan seperti 3 teratas Mu Xiaotian, Ye Yunlan, dan Ji Ziyuan, mereka semua mampu memilih dewa atau klan kuno. Belum lagi, kini Yunlanshan berada di sisi baiknya, 2 jajaran orang tanpa langit. 1 Ye Yunlan, 1 Mu Qingyu. Hanya saja ras Dewa Jiwa didukung oleh Paviliun Changlan, dan mereka didukung oleh Kaisar Dewa. Meskipun Hun Zexu sedikit takut di dalam hatinya, dia tidak begitu takut. Tapi Mu Yun,
sebagai putra surgawi, memiliki keberanian untuk memotong salah satu tangannya di bawah pengawasan semua orang. Yang lebih menakutkan adalah dia adalah dewa-dewa abadi, dan dia tidak menyadari bagaimana Mu Yun memotong tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Ayah, melihat Mu Yun muncul, Mu Yuyan berkata dengan sedih, mereka memintaku untuk menikah dengan Li Qiantian. Menikahlah dengan kentut. Mu Yun segera berkata, jika ayahmu dan aku tidak mengangguk, Raja Surgawi dan aku tidak akan membiarkanmu menikah. Mu Yuyan mengangguk dengan berat. Mu Yun memandang Hun Zexu, Mo Beizan, dan Li Qiantian. Mo Nansheng, kemarilah. Mendengar Mu Yun memanggilnya, Mo Nansheng melangkah maju. Mu Yun mengulurkan telapak tangannya dan langsung meraih Li Qiantian, wap.knushmu5.net. Apakah Anda cucu Li Changlan? Putra Li Haokong. Li Qiantian sendiri telah mencapai alam abadi dewa penguasa, tetapi menghadapi Mu Yun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan? Li Qiantian berkata dengan ngeri. Mu Yun mencibir, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu mengenalku. Mu Yun, putra Kaisar 9 takdir, takdirku diberikan kepadaku oleh kakekmu, yang menyebabkan 4 kaisar dewa ingin membunuhku, dan menyebabkan aku harus mengungsi selama bertahun-tahun. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Jangan konyol, Mu Yun, semua orang sedang menonton sekarang, kamu. Diam, Mu Yun menamparnya. Kemudian, Mu Yun menekan Li Qiantian, memandang Mo Nansheng, dan berkata, dalam hidupku, aku selalu dipandang rendah oleh orang lain, tetapi bahkan jika aku dipandang rendah, aku mengetahuinya, dan aku akan melakukannya, yang terbaik untuk melindungi apa yang kuinginkan. Wali, istri saya, demi mereka, saya tidak peduli tentang apapun, saya tidak menginginkan apapun, jadi Qin Mengyao lebih baik dari saya, Ming Yuexin lebih baik dari saya, tetapi mereka semua cintai aku sampai mati. Saat ini digunakan, aplikasi dengan audio terlengkap dan terbaik untuk mendengarkan buku. Terintegrasi dengan 4 mesin sintesis ucapan utama, lebih dari 100 jenis warna nada, dan artefak yang mendukung pembacaan offline, huanyuanup.com sumber aplikasi. Apakah kamu tidak menyukai putriku? Di akhir kata-kata Mu Yun, melihat Mo Nansheng tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berteriak, benarkah? Ya, pamanmu, ya, Mo Nansheng berkata buru-buru. Bagus. Mu Yun langsung membawa Li Qiantian ke Mo Nansheng, berkata, bunuh dia. Mo Nansheng terkejut. Ayah, apa yang kamu lakukan? Mu Yuyan juga tercengang. Sedangkan untuk Hun Zexu, Mo Beizan semakin bingung. Hun Zexu berteriak, Mu Yun, kamu dan aku sama-sama orang yang berstatus, kamu harus tahu apa yang akan terjadi jika kamu membunuh cucu Li Changlan. Juga, Li Qiantian adalah orang yang menyenangkan dari klan Rubah Langit ekor 9 kami, Mu Yun, kamu. Mu Yun memelototinya, dan mereka berdua terdiam. Apakah kalian berdua berada di alam tak bertuhan atau alam-alam tak bertuhan? Mu Yun berkata dengan dingin, Che Gaoyuan dan Zhuo Qingfeng ada di tanganku sekarang, apakah menurutmu mereka lebih kuat dari mereka berdua? Keduanya tidak berani membantah. Tapi Mu Yuyan melangkah maju dan berkata, ayah, dia adalah putra Li Haokong, dia tidak bisa dibunuh. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu bunuh? Tapi Mu Yun membalas, ayahmu dan aku menjalani kehidupan yang menyedihkan dalam hidup ini, dan itu karena dari Li Changlan bahwa dia membunuh seluruh klannya. Apakah Li Changlan masih peduli dengan cucunya sendiri? Semua orang di dunia berpikir bahwa karena saya terdaftar sebagai orang yang harus dibunuh oleh 4 kaisar Dewa Agung, saya harus berteman dengan Li Changlan. Tidak mungkin. Apa yang bisa saya lakukan jika saya membunuh Li Qiantian? Li Changlan juga tidak akan membunuhku. Jika dia ingin memanfaatkanku, maka aku akan membiarkan dia memanfaatkannya. Mu Yun menatap langsung ke arah Mo Nansheng, dan bertanya, nak, apakah kamu berani? Aku akan membawa seseorang ke hadapanmu sekarang untuk kamu bunuh. Bukankah kamu bilang kamu menyukai putriku? Sekarang orang-orang datang untuk melamar putri saya. Anda tidak cocok. Aku akan menangkapmu dan membunuhmu. Jika kamu tidak berani, kamu akan jauh dari putriku. Jika kamu berani, aku, Mu Yun, akan mengenalimu sebagai menantumu. Mo Nansheng memandang Li Qiantian, lalu ke Mu Yun. Mo Nansheng, jangan bodoh. Mo Beizan berkata dengan cemas. Mu Yun menamparnya dengan santai. Ledakan, Mo Beizan terbaring di tanah, tulangnya patah,
dan dia muntah darah. Jiji Wai Wai, apakah sulit bagimu untuk diam? Mo Beizan, yang terbaring di tanah, benar-benar tercengang. Mu Yuyan merasa cemas saat ini. Dia takut Mo Nansheng benar-benar akan membunuh Li Qiantian dan membawa bencana yang tiada akhir, tapi dia masih memiliki kerinduan di hatinya. Mu Yuyan terlihat berusia 17 atau 18 tahun, tetapi pikirannya sudah matang. Dia juga tahu bahwa ayahnya benar. Meskipun ayahnya tidak berharga, dia bersedia membayar berapapun harganya untuk melindungi ibunya dan ibu-ibu lainnya. Setiap kali Ban Yang membicarakan ayahnya, dia selalu mencemooh, mengira ayahnya tidak berguna. Namun setiap kali dia membicarakan masa lalu, dia mengatakan bahwa ayahnya sangat baik dalam segala hal. Bolehkah saya bertanya, wanita mana yang tidak ingin memiliki suami seperti itu? Beraninya kamu, beri aku kata singkat. Mu Yun berteriak lagi. Saya berani. Mo Nansheng melangkah maju sambil memegang pedang. Mu Yun segera berbalik secara diam-diam, menghapus semua hukum tubuh Li Qiantian. Terdengar dengusan. Pedang panjang itu menembus leher Li Qiantian. Darah mengucur, dan Mu Yun terluka. Seluruh tubuh Li Qiantian bergetar, matanya melebar, dan sosoknya perlahan jatuh ke tanah. Tikus, tantang kamu. Teriakan yang menggemparkan dunia terdengar. Dunia bergetar pada saat ini, dan kekuatan penindas yang sangat besar turun ke medan perang dalam sekejap. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berbaju besi hitam dengan rambut panjang diikat muncul di arena seni bela diri. Ketika dia melihat tubuh Li Qiantian tergeletak di tanah, wajahnya muram. Ah! Raungan penuh kemarahan bergema, dan pengunjung itu memandang Mu Yun, dan meledak dengan aura pembunuh, kamu mendekati kematian. Tiba-tiba, hukum Taoisme yang menakutkan menyelimuti Mu Yun, membuat gerakan Mu Yun menjadi kaku. Namun penindasan ini tidak berlangsung lama. Sosok cantik muncul di depan Mu Yun, menolak semua penindasan. 8 Niang, melihat sosok cantik itu, Mu Yuyan berteriak penuh semangat. Hati bulan, melihat Ming Yuexin, pria berbaju besi hitam berkata dengan dingin, di dunia baru saat ini, semuanya stabil, setiap orang memiliki penggaris, dan semuanya tidak boleh melebihi batas, tetapi Mu Yun telah melewati batas. Mo Chengyu, apa yang kamu bicarakan denganku yang melewati batas tapi gagal? Ming Yuexin menunjuk pria berbaju besi hitam dengan telapak tangannya, dan berkata dengan dingin, saya, Ming Yuexin, hanya mengenali satu alasan. Anda memukul saya, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda tidak bisa mengalahkan aku, maka kamu akan mati. Setelah koma yang tak ada habisnya, Si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Jika ingin membaca chapter terbaru silahkan download aplikasi Star Reading, dan baca chapter terbaru gratis tanpa iklan. Situs web belum memperbarui konten bab terbaru, dan aplikasi novel membaca bintang telah memperbarui konten bab terbaru. Dia menghirup udara segar, dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi muncul di benak saya. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal, bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, kok tidak ada luka sama sekali. Dengan ragu, Si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Download aplikasi Star Reading dan baca konten chapter terbaru tanpa iklan secara gratis. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, penampilan ini hanyalah usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah harus dioperasi atau tidak, tapi seni peri. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah dia menyeberang sendiri? Selain cermin di samping tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembiakan binatang yang diperlukan untuk peternak pemula. Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Pedoman evaluasi gadis telinga binatang asing. Si Yu. Judul 2 buku pertama biasa saja,
ada apa denganmu di buku terakhir? Batuk, mata Siyu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tapi segera lengannya menegang. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan sejumlah besar kenangan membanjiri seperti banjir. Kota Ladang Es, basis penangkaran hewan, peliharaan, Mo Idiom, dunia baru terkenal. Orang ini adalah salah satu dari 9 penjaga Paviliun Changlan yang diciptakan oleh Li Changlan. Di Paviliun Changlan saat ini, Li Haokong, manusia tanpa langit, bertanggung jawab atas segala hal, dan Li Changlan tidak pernah muncul ke Alpha Nsu, Xia. Dan di bawah Li Haokong, ada 9 wali, dengan jabatan dan bobot tinggi. Mo Chengyu bertugas sebagai penjaga Li Qiantian selama misinya ke surga Jiuxuan. Tapi sekarang, Li Qiantian sudah meninggal. Hal ini membuat Mo Chengyu, pria kuat tanpa dewa di langit, benar-benar kehilangan mukanya. Dan, kali ini ketika Mu Yuyan datang untuk meminta pernikahan, Paviliun Changlan benar-benar memiliki ide untuk tidak hanya berteman baik dengan klan Rubah Langit Ekor 9, tetapi juga berniat untuk meringankan hubungan dengan klanmu. Pada saat yang sama, saya juga ingin menguji sikap para penggembala. Namun siapa sangka Mu Yun akan muncul di sini, apalagi Mu Yun, seorang pria yang ceroboh, akan membunuh Li Qiantian dengan sembrono. Li Qiantian adalah putra Li Haokong, yang telah mencapai alam dewa abadi di usia muda, dan mungkin menjadi yang tanpa langit di masa depan. Yang terpenting jika dia mati di sini, dia akan menghirup udara segar sebanyak-banyaknya dan dadanya akan bergetar. Bingung, segala macam emosi muncul di benak saya. Di mana ini? Setelah itu, Siyu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal, bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, kok tidak ada luka sama sekali. Dengan ragu, Siyu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Download aplikasi Star Reading dan baca konten chapter terbaru tanpa iklan secara gratis. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, penampilan ini hanyalah usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat Siyu linglung untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah harus dioperasi atau tidak, tapi seni peri. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah dia menyeberang sendiri? Selain cermin di samping tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Siyu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Siyu mengambilnya dan melihatnya, judul itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembiakan binatang yang diperlukan untuk peternak pemula. Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Pedoman evaluasi gadis telinga binatang asing. Siyu, judul 2 buku pertama biasa saja, ada apa denganmu di buku terakhir? Batuk, mata Siyu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tapi segera lengannya menegang. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan sejumlah besar kenangan membanjiri seperti banjir. Kota Ladang Es, basis penangkaran hewan peliharaan. Ketika Mo Yuxuan mendengar ini, dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Mo Nanxiu di samping melambaikan tangannya. Tuanmu, situasi di dunia baru, dunia timur, dunia barat, dan dunia Zongtian tidak diketahui, tetapi jika Anda membunuhnya seperti ini, itu akan sepenuhnya memutus kemungkinan kerjasama antara Anda dan Paviliun Changlan. Petik 2. Bekerja sama. Mu Yun memandang Raja Mo Nanxiu, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Paviliun Changlan? Nasibku semua berkat Li Changlan. 4 kaisar dewa membunuhku karena Li Changlan merancangku sebagai pionnya. 4 kaisar ilahi tidak bisa membunuh Li Changlan, pemain catur di balik layar, dan bahkan jika mereka ingin membunuhku, Mu Yun, itu bukanlah hal yang baik. Jadi saya tidak berniat bekerja sama dengan mereka berdua. Begitu ucapan ini keluar, Mo Nanxiu terdiam. Kalau begitu, apa rencanamu? Mo Nanxiu berkata lagi, atau, apa yang orang tuamu rencanakan? Saya tidak tahu, Anda harus bertanya kepada mereka.
Orang baik, Mo Nanxiu menghela nafas dalam hati. Anak ini baru saja membunuh seseorang dengan penuh nafsu, tanpa memikirkan akibatnya sama sekali. Ini adalah putra Li Haokong. Memang benar bahwa Mu Yun adalah putra surgawi, begitu pula dia, dan kakeknya juga seorang kaisar dewa. Mo Nanxiu samar-samar merasa bahwa masalah ini mungkin menyebabkan gelombang besar. Pertarungan antara Ming Yuexin dan Mo Chengyu masih berlangsung. Tidak lama, di ruang asing itu, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan sesosok tubuh mundur karena malu, berguling dan jatuh di sebuah istana di kota kekaisaran, dan ombak besar menderu ke langit. Pikiran Mu Yun menegang, dan dia terbang menjauh. Ming Yuexin lah yang ditolak. Meskipun Ming Yuexin telah melangkah ke alam dewa tanpa surga, Mo Chengyu adalah salah satu dari 9 penjaga paviliun Changlan. Dapat dikatakan bahwa kecuali Kaisar Dewa dan 10 Dewa Surgawi, kelompok ini adalah yang terkuat. Kekuatan Mo Chengyu sendiri, bahkan Mo Nanxiu, penguasa negara, mungkin tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya. Ming Yuexin secara alami tidak mungkin menjadi lawannya. Bulan, Mu Yun bergegas ke reruntuhan dan membantu Ming Yuexin berdiri. Bagaimana? Saya tidak bisa mati. Ming Yuexin menyeka darah dari sudut mulutnya, dan setelah mengucapkan sepatah kata pun, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Mu Yun mendukung Ming Yuexin, dan menatap Mo Chengyu yang berjalan keluar. Zuzi, apa menurutmu dengan mengandalkan Mu Qingyu dan Ye Yunlan, kamu bisa mengamuk di dunia baru ini? Mo Chengyu berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu menyinggung paviliun Changlan, siapapun kamu. Aduh, siapa ini? Siapa ini? Nafas yang begitu besar. Pada saat ini, suara sarkastik terdengar di atas kota kekaisaran kerajaan surgawi Jiuxuan. Semua orang tampak kaget, tidak tahu kenapa. Bisa mengikuti. Semua orang melihat sebuah tangan terkondensasi dari ketinggian 1000 kaki di langit. Dan, kecepatan jatuhnya pisau sangat lambat, dan orang-orang yang hadir di semua tingkatan dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan Mo Chengyu, yang dibidik pisaunya, bisa melihat dengan jelas. Tapi Mo Chengyu merasa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dengan pisau ini, sepertinya kemanapun dia pergi, dia akan mengikutinya. KPI Delta NU5.net. Terlebih lagi, Mo Chengyu tidak berniat bersembunyi sama sekali. Datang. Begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, seluruh tubuh Mo Chengyu menjadi gelisah, dan dunia di segala penjuru tampak seperti panggung di kakinya. Dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya, ia memadatkan sebuah dunia yang terisolasi dari dunia luar. Di dunia ini, nampaknya Mo Chengyu adalah penguasa segalanya. Pisau palem itu jatuh. Mo Chengyu tampak galak, tapi kemudian, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pedang Ruoda jatuh perlahan di sini, memotong dunia di sekitar Mo Chengyu menjadi beberapa bagian, dan kemudian tubuh Mo Chengyu, dari tengah itu dipotong menjadi 2 bagian. Dunia terdiam. Setelah tubuh Mo Chengyu dipotong menjadi 2, ia langsung meledak, namun meledak dengan suara gemuruh, namun menyebar dalam jarak 100 kaki dari tubuhnya, dan terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Seorang pria super, kuat dalam kondisi tak bertuhan yang sebanding dengan 9 Raja Shuro, 7 pagoda, 7 kuil kuno, dan 8 Raja Surgawi, menghilang begitu saja. Memotong. Void, sebuah suara terdengar, dan berkata dengan nada agak tidak puas, itu saja. Kemudian, sesosok tubuh turun dari langit dan muncul di belakang Mo Nanxiu dan Mo Yuxuan. Tuanku, tuanku, sudah lama tidak bertemu. Suara itu tiba-tiba terdengar. Tubuh Mo Nanxiu dan Mo Yuxuan gemetar, mereka bergegas maju beberapa langkah, berbalik, dan melihat seorang wanita yang berdiri di belakang mereka. Wanita itu tampak berusia kurang dari 30 tahun, matanya seperti air, sosoknya langsing, sosoknya proporsional, wajahnya seperti bunga teratai yang tumbuh dari air, tidak ada yang menemukan ada yang salah dengan itu. Kamu Yunlan, Mo Nanxiu menghela napas dengan nada tidak jelas. Ibu, Mu Yun tercengang saat melihat ibunya muncul. Ye Yunlan tidak mempedulikan Mu Yun, tapi menatap Mo Nanxiu, dan berkata sambil tersenyum, kamu tahu, Mo Chengyu lah yang memukul menantu perempuanku terlebih dahulu, lalu aku membunuhnya. Aku tidak memprovokasi masalah. Owe, KPAJ Delta HUPSILON.net. Mo Nanxiu tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa. Masalah ini, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ye Yunlan kemudian melihat ke paviliun Changlan dan klan Dewa Jiwa lainnya, dan bertepuk tangan. Sosok Daois,
berderak, seperti jelly bean meledak, berubah menjadi kabut darah satu persatu, dan mati secara tak terduga. Orang-orang ini menindas putra dan cucu saya, tetapi saya melawan dengan normal. Tuan Ye, Mo Nanxiu segera berkata, kamu telah terbunuh, dan bahkan seorang saksi pun hilang, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Paviliun Changlan? Bagaimana kamu menjelaskan bahwa kamu bertanya padaku? Bagaimana aku tahu? Ye Yunlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, Ye Yunlan berjalan ke sisi Mo Yuxuan, meletakkan lengannya dengan santai di bahu Mo Yuxuan, dan berkata sambil tersenyum, Mo Yuxuan, kenapa kamu tidak bergabung denganku di Kerajaan Surgawi 9 Suan, Gunung Yunlan, Paviliun Taisui, dan Istana Liuli? Ayo kita lakukan. 10 klan Dewa Agung, klan Shenlong, klan Phoenix, klan Dewa Qilin, klan Dewa Titan, klan Dewa 9 Neter, dan klan Tuntian semuanya telah mencapai kerja sama dengan kami. Pikirkan tentang itu, 4 kaisar dewa di timur tidak bisa menahan kentutnya dengan baik, dan Li Changlan di barat juga bukan hal yang baik. Mengapa mereka bertarung di kedua sisi di masa lalu, dan mengalahkan kita tanpa langit, protos? Kali ini, kami menjebaknya untuk menghirup udara segar, dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi muncul di benak saya. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal, bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, kok tidak ada luka sama sekali? Dengan ragu, Si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Download aplikasi Star Reading dan baca konten chapter terbaru tanpa iklan secara gratis. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, penampilan ini hanyalah usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah harus dioperasi atau tidak, tapi seni peri. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah dia menyeberang sendiri? Selain cermin di samping tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembiakan binatang yang diperlukan untuk peternak pemula. Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Pedoman evaluasi gadis telinga binatang asing. Si Yu, judul 2 buku pertama biasa saja, ada apa denganmu di buku terakhir? Batuk, mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tapi segera lengannya menegang. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan sejumlah besar kenangan membanjiri seperti banjir. Kota Ladang Es, basis penangkaran hewan peliharaan. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Ye Yunlan melambai ke arah Muyun. Muyun segera tiba bersama Ming Yuexin. Bu, kenapa ibu ada di sini? Apa yang kamu katakan adalah kamu telah diintimidasi, bolehkah aku datang dan melihat? Ye Yunlan berkata dengan licik, selanjutnya, ayahmu mencapai tingkat yang tanpa langit, keluar dan memenggal kepala 2 Raja Shuro, Cheyu dan Ji Wenting, dan memberitahu mereka bahwa dia telah bangkit. Kalau begitu ibumu, aku telah kembali ke puncak lagi dan mencapai kekuatan sejati dari langit, dan aku harus pamer. Ah, Mu Yun terkejut. Hanya untuk ini, kamu belum pulih sebelumnya. Omong kosong, tentu saja tidak ada lagi. Kalau tidak, akan ada adegan ayahmu mengantarmu pulang. Ye Yunlan tersenyum dan berkata, kali ini, aku memenggal kepala Mo Chengyu dengan telapak tanganku. Semua orang di dunia baru tahu bahwa aku, Ye Yunlan, telah kembali ke puncakku, jadi semua orang harus mempertimbangkannya. Mu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, saya mendengar bahwa orang-orang yang tidak memiliki langit memiliki keahlian khusus mereka sendiri. Ibu, apa keahlian khusus Anda? Apakah itu kuat? Bagaimana ini lebih baik daripada mantra 6 karakter dan metode prajna yang agung? Mendengar ini, Ye Yunlan melambai ke Mo Nanxiu. Tuan Ye, ini, apa kau tidak dengar? Anakku ingin melihat keahlian unikku membunuh langit.
Mari kita coba dua trik dan biarkan anakku melihatnya. Mendengar ini, ekspresi Mo Nanxiu lebih jelek daripada makan kotoran. Membacalah, lihatlah apa yang kamu takuti, Mo Nanxiu, kamu jauh lebih baik dari Mo Chengyu. Barusan aku tidak bisa menangkap pisau tangan pembunuh langit, Mo Chengyu tidak bisa menangkapnya, kamu harus bisa menangkapnya dia. Mo Nanxiu tidak mau bicara, wap.kanu.shmu5.net. Abaikan aku pergi. Kata Ye Yunlan, memanggil ibu dan anak perempuan Jiwer dan Mu Yuyan. Saya juga membawa menantu perempuan dan cucu perempuan saya. Tuan Ye, jangan. Sekarang, Mo Yuxuan tidak tahan lagi. Mu Lingyun ada di klan rubah langit ekor 9 milikku, dan kami tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, dan dia membawa pecahan jiwa nenek moyang klan rubah langit ekor 9 milikku, mencatat misteri klan rubah langit ekor 9 milikku, jika dia pergi. Apa? Jangan lepaskan. Ye Yunlan mengerutkan kening, dan segera berkata, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan gila. Ketika Mo Yuxuan mendengar ini, wajahnya menjadi pahit. Jika kamu memikirkan tentang misteri menantu perempuanku, maka kamu harus menunjukkan sikapmu. Paviliun Changlan datang untuk melamar, dan kamu ingin menjaganya. Yaitu melamar cucu perempuan saya. Kita harus bertanya kepada para penggembala lama kita apakah setuju atau tidak. Kami juga berpikir bahwa pernikahan seperti ini dapat meringankan hubungan kedua belah pihak. Kamu mau? Ye Yunlan berkata langsung, itu sama sekali tidak perlu. Oke, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Menantu perempuanku terluka. Aku harus membawanya kembali untuk menyembuhkan lukanya. Ayo pergi. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Yunlan melambaikan telapak tangannya, dan kekosongan terbelah, dan sosok Mu Yun, Ming Yuexin, Jiwer dan Mu Yuyan segera menghilang. Ayo cepat, pergilah dengan cepat. Kenapa? Wajah Mo Nanxiu jelek saat ini dan dia berkata, jika semua orang terbunuh, mereka akan melarikan diri. Bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada klan Dewa Jiwa dan Paviliun Changlan? Di antara kekosongan, Ye Yunlan mengajak Mu Yun dan yang lainnya dengan langkah cepat. Ibu, keahlian unikmu adalah teknik pembunuhan surga. Itu benar, mantra yang berspesialisasi dalam membantai alam tak bertuhan. Ye Yunlan berkata dengan santai. Mendapatkan nama ini cukup sembarangan. Kalau begitu, bisakah kamu mengajariku? Tidak bisa. Petik 2. Petik 2. Ye Yunlan melanjutkan, kamu telah mempelajari mantra 6 karakter Sikong dan metode Prajna Agung, yang cukup ampuh. Saat itu, Sikong menghirup udara segar, dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi muncul di benakku. Di mana? Ini. Setelah itu, Si Yu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal, tubuhnya sendiri, kenapa tidak ada luka sama sekali? Dengan keraguan, Si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin itu mencerminkan penampilannya saat ini. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Unduh aplikasi Star Reading dan baca konten bab terbaru tanpa iklan secara gratis. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja untuk sebuah perusahaan, sementara. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, penampilan ini hanya usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah harus dioperasi atau tidak, tapi seni peri. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah dia menyeberang sendiri? Selain cermin di samping tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya. Judul itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembiakan hewan yang diperlukan untuk peternak pemula, perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Pedoman evaluasi gadis telinga binatang asing. Si Yu. Judul 2 buku pertama biasa saja, ada apa denganmu di buku terakhir? Batuk, mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tapi segera lengannya menegang. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan sejumlah besar kenangan membanjiri seperti banjir. Kota Ladang Es, basis penangkaran hewan peliharaan.